Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Ya, bahwa masing-masing individu kita mempunyai tugas untuk berdakwah. Ini merupakan hal yang sangat penting karena setiap kita adalah da'i. Dan metode dakwah yang ekstrim yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, oleh kebanyakan para kiai, ulama, asatidz saat ini, biasanya yang sangat dominan dan ekstrim adalah yaitu metode bil maqal wa bil kitabah. Yang paling banyak itu ya, dengan metode ceramah dan menulis. Banyak sekali ulama-ulama kita melakukan dakwah dengan ceramah-ceramah di berbagai macam tempat. Bahkan ada yang sehari kayak orang minum obat 3 kali sehari gitu ya. Tahu dengan kitabah, dengan tulisan. Nah, tulisan sih sebetulnya nggak begitu dominan sekarang ya, tapi banyak juga yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita dengan dakwah bil kitabah. Keuntungannya dakwah bil kitabah itu dia bisa abadi ya, karena ada tulisan. Kalau dakwah bil kalam, dakwah bil lisan, itu keuntungannya murah meriah, dapat dilakukan di mana saja. Nah, ada satu lagi yang perlu, yang sangat urgen juga kita lakukan dalam dakwah ini, apa yang disebut dengan dakwah bil hal. Hal itu artinya kan keadaannya, keadaan, situasi. Nah, dalam hal ini dikaitkan dengan situasi kita, keadaan kita, atau perbuatan kita. Pokok yang harus menjadi bahan renungan kita sebetulnya untuk dakwah bil hal itu, yaitu bahwa bisakah kita menyatakan kepada orang, kalau Anda ingin melihat Islam, itu lihatlah saya. Idza aradta an tanzura ila Islam, fanzur ilayya. Kalau kamu ingin melihat agama Islam, ya lihat saya. Ini patokan utama dalam kita mendakwahkan dengan bilhal. Dengan kata lain bahwa tidak tanduk perbuatan kita hendaknya mencerminkan bahwa kita adalah orang yang sangat pantas, yang pantas dikatakan sebagai muslim. Karena orang dengan melihat kita akan mengetahui, wah dia itu Islam. Itu yang tadi yang sangat indah yang disampaikan oleh Ibu tentang Agim itu. Begitu tertarik ya dari Corbusier dengan cara yang dilakukan oleh Agim sehingga dia tertarik dan masuk Islam. Jangan jauh-jauh, nggak usah lihat buku, nggak usah dengar ceramah, nggak usah lihat saya aja. Itu patokan yang sangat signifikan kalau kita ingin berdakwah bilhal dengan baik. Nah, pada kenyataannya kan kita belum bisa ya menerjemahkan diri kita sebagai perwakilan dari Islam karena banyak sekali nilai-nilai negatif, hal-hal yang kurang yang ada pada diri kita. Memang idealnya seperti itu. Karena ketika Siti Aisyah ditanya tentang Nabi, maka beliau mengatakan dengan sangat simpel, Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Karena khuluquhul Quran adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Kalau ingin melihat Al-Quran, lihat saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bisa nggak kayak begitu tuh? Kayaknya masih sangat jauh ya, masih sangat jauh. Nah, oleh karena itu biar orang melihat Islam bukan dari
buku kita, melihat Islam bukan dari ucapan kita, tapi dia akan lihat Islam dari tindakan kita. Itu baru namanya dakwah bil hal yang keren. Berkaitan dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, maka dakwah bil hal yang patut kita jadikan pegangan untuk melakukannya adalah bagaimana kita memperlihatkan kepada masyarakat sense of crisis, mempunyai perasaan mengalami krisis seperti sekarang ini, dan kalau bisa kita memberikan bantuan semampu kita. Cuman masalahnya kan sekarang semuanya terkena dampak ya, semua terkena dampak terhadap COVID-19 ini. Kita juga butuh bantuan gitu ya, kita juga nggak butuh bantuan. Nah paling tidak di sini juga kita memperlihatkan kepada orang bahwa memang saya butuh bantuan, tapi kita berusaha mengutamakan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Mohon maaf nih, kadang-kadang udah dapat bantuan, masih minta bantuan lagi. Jadi orang nggak cukup gitu ya. Ya, dakwah bil hal adalah lebih cesplok. Dakwah bil hal, istilah orang Betawinya, lebih ngantuk, lebih masuk ke dalam hati, karena dia bisa melihat dengan mata kepala sendiri perlakuan kita dalam beragama dibandingkan dengan jargon-jargon, ucapan-ucapan, ceramah-ceramah yang kebanyakan ya hanya sebatas masuk telinga kanan, lalu keluar telinga kiri. Lebih parah lagi, masuk telinga kanan, balik lagi keluar dari telinga kanan. Kalau dulu anak-anak main kelereng, main gundu, itu namanya tokalik. Balik lagi, nggak sempat masuk. Bagaimana dakwah itu masuk telinga kanan, lalu menusuk ke dalam hati. Nah, ini yang lebih terasa kalau seseorang melakukan dakwah bil hal. Saya sering memberikan contoh dengan nada bercanda di sini ya. Ketika datang waktu maghrib, gitu ya. Maghrib, nggak usah kita ngomong macam-macam sama keluarga. Udah tinggal kita pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, berangkat. Gitu. Nggak usah banyak teriak-teriak kepada anak-anak kita. Kita perlihatkan saja kepada mereka bahwa kita melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, ke sholat. Itu lebih terasa pada keluarga kita. Kita ingin memberitakan mereka membaca Al-Quran. Nggak usah lari Quran, banyak-banyak teriak-teriak untuk membaca Al-Quran. Kita aja ambil Al-Quran sendiri, kita baca. Kalau anak kita lagi duduk nonton TV, kita deketin, kita pegang Al-Quran, kita baca Al-Quran. Insya Allah dia pindah. Dia pindah ke kamarnya main HP. Jadi ke kamar bukan baca Al-Quran, dia main HP. Tapi itu terasa sekali kepada objek dakwah. Ketika kita jalan menuju masjid, menuju musola, pakai pakaian rapi seperti ini untuk melaksanakan sholat maghrib, itu paling tidak menyentuh perasaan orang-orang yang dilewati. Paling tidak dalam hatinya dia berpikir, oh iya maghrib ya, itu tetangga udah jalan tuh, tetangga udah mau sholat berjamaah tuh, saya kok masih pakai pakaian begini aja ini maghrib. Nah, paling tidak terusik hatinya. Lain kalau memang dia beling nih, memang dasar dari sononya. Begitu kita berangkat pakai pakaian rapi untuk sholat, dia pakai nanya, mau kemana kan lagi? Tawang waktu maghrib, pakai pakaian sholat.
Dia pakai nanya, mau kemana Pak Haji? Begitu jawab lagi, gue mau ke Giant, mau ke mall. Pakai yang begini, maghrib ditanya mau kemana? Bilang aja gue mau ke Senayan. Lebih parah lagi kalau dibilang, Pak Haji titip salam ke Tuhan ya. Tuhan disalamin kayak sahabat akrab aja. Nah ini teman-teman semua, dakwah bilhal bisa kita pertontonkan dengan tindak laku perbuatan kita, sehingga ucapan kalau Anda ingin melihat Islam, lihatlah saya. Wah itu benar luar biasa itu kalau kita bisa kayak begitu. Cuman kayaknya saya sendiri belum bisa. Saya masih banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Tapi kalau teman-teman PDU mah kayaknya ya nggak beda. Kalau diaminin Ustaz. Oh amin gitu. Kalau diaminin Ustaz salah beda. Oh diaminin nggak beda gitu. Nggak kelihatannya mah potongan sorban. Jahitannya lain. Jahitannya belum. Nah jadi kuncinya itu kata Umar bin Khattab ya, Jadi jangan orang menunggu ucapan Anda tentang Islam. Jangan orang menunggu nasihat Anda tentang Islam. Tapi biarkan orang melihat diri Anda tentang Islam. Gak usah banyak bicara, tapi dengan memperlihatkan akhlak kita, maka dia sudah tahu bahwa Islam itu begitu indah. Nah, itu tadi contoh yang disampaikan tentang Deddy Corbuzier, luar biasa itu. Sangat menarik. Nah, sayangnya di negara-negara Islam, Masya Allah, di semua tempat ya, kita harus banyak mengelus dada. Bahwa pengajian marak, ceramah-ceramah marak, diskusi-diskusi marak. Tapi sayang, Islamnya tidak teraplikasi, tidak membumi. Karena itu dulu Muhammad Abduh pernah berkata ketika dia ke Prancis, dia bilang, di sini saya melihat ajaran Islam, meskipun saya tidak menemukan umat Islam. Beda dengan di Mesir. Di Mesir itu meskipun mayoritas orang Islam, tapi saya tidak melihat ajaran agama Islam. Dulu tuh ya, Muhammad Abduh seperti itu. Begitu juga orang-orang bilang di Singapura, kita lihat ajaran Islam dipraktekkan di sana-sini, meskipun sedikit orang Islamnya. Sementara di Indonesia yang mayoritas Islam, tetapi sulit sekali melihat ajaran agama Islam. Ya kalau dari segi akidah sih tetap wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan gundah, jangan gelisah, kamu adalah orang yang tinggi kalau kamu orang yang beriman, bertauhid kepada Allah. Dalam akidah jelas. Tapi dalam muamalah, dalam akhlak ini perlu peningkatan kita lagi. Bagaimana diri kita adalah sebagai representasi dari ajaran agama Islam. Kalau orang ingin melihat Islam, maka orang cukup melihat akhlak kita, melihat perbuatan kita, melihat tindak tanduk kita. Itulah dakwah hal yang sangat cesplong dalam ajaran agama kita, agama Islam. Suatu saat ketika Nabi melihat orang yang tidur pada malam Lailatul Qadar, lalu Nabi memerintahkan sahabat Ali untuk membangunkan orang itu. Ali, tolong Li, bangunin tuh Li, orang itu Li. Ini malam Lailatul Qadar Li. Sayyidina Ali bin Abi Thalib heran dengan perintah Nabi ini. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, ya Rasulullah, alasta subbaqun bil khairat? Ya Rasul, bukankah Anda adalah orang yang selalu melakukan kebaikan duluan? Nggak mau nyuruh?
Tapi Anda yang melaksanakannya duluan, kok ini tumben? Anda menyuruh kami, bukan Anda yang melakukan. Nah, dalam hal ini Nabi berkata, wahai Ali, saya khawatir kalau orang itu tidak menuruti perintahku, padahal ini malam Lailatul Qadar, nanti dia mendapatkan dosa seperti orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar, yaitu 1000 bulan. Saya khawatir kalau dia menentang saya, berarti menentang saya selama 1000 bulan. Jadi saya tidak memerintahkan dia untuk berbangun langsung, tapi aku perintahkan engkau saja yang membangunkan. Karena kalau engkau yang membangunkan dia tidak mau, dia tidak berdosa. Nah, ini terlihat dari diskusi Rasulullah dengan Ali ini. Ali bin Abi Thalib merasa heran ketika Rasulullah memerintahkan beliau untuk membangunkan orang. Biasanya Rasulullah lah orang yang paling berada di garda terdepan sebagai pionir untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Baik teman-teman, mahasiswa-mahasiswi PDU sekalian, ini adalah pertemuan yang terakhir kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi prototype, menjadi istilah sekarang itu benchmarking, contoh. Ketika orang ingin melihat Islam, maka lihatlah Ustadz Jamal. Cukup. Amin. Melihat Islam, melihat Ustadz Taufik. Cukup. Yang melihat Islam, lihat ya antum-antum badai. Amin. Amin. Sehingga Ya Allah. mereka akan berkata, cek. Oh begini Islam rupanya. Luar biasa. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ya, selamat buat antum semua. Mudah-mudahan sehat walafiat. Berkah terus khotimah masuk surga bareng-bareng. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf, saya harus jalan ya. Ada taklim ya. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih Ustaz. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadilah Quran yang